Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengaku akan melihat aspirasi yang berkembang dari kalangan buruh jika penolakan aturan JHT cukup besar. Ia mengaku DPR RI siap mengusulkan perubahan aturan tersebut kepada pemerintah. Jaminan hari tua ya dapatnya hari tua karena rata-rata dihabiskan sebelum tua. Karena dibolehkan diambil setiap saat. Nah ini supaya keinginan bahwa teman-teman buruh itu bisa menikmati hari tua dengan baik, maka diputuskanlah supaya dikumpulkan dan diambil di masa hari tua. Tetapi aspirasi yang berkembang akan kita dengarkan dengan baik dan DPR akan menyampaikan kepada pemerintah kalau memang itu kuat permintaannya, tidak hanya spontan atau misunderstanding, ya nggak ada masalah, bisa saja dikembalikan, diambil bebas kapan saja seperti sekarang. Kalau memang aspirasinya kuat, ya saya kira pemerintah harus mendengarkan. Baik, sekarang kita ingin ke Pak Salim terlebih dahulu. Pak Salim masih bersama kami tentunya. Pak Salim, ini kan disampaikan tadi bahwa kalau gelombang aksi unjuk rasanya besar ini akan dibicarakan. Lantas, kapan kira-kira? Apakah ada rencana untuk melakukan aksi susulan lagi untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin jumlah yang lebih besar atau bagaimana, Pak Salim? Kalau kami di Sulawesi Selatan tetap standby ya, siap menunggu instruksi dari nasional ataukah dengan kondisi-kondisi tertentu karena hasil aksi kami tadi siang ada tindak lanjut ataukah penyampaian dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar yang akan kami follow up. Begitupun juga di Snaker Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait akan mobilisasi lebih besar, ya memang itu akan kami rencanakan karena aksi kami tadi siang memang agak kecil karena ini persoalan adalah mendadak karena tiba-tiba sehingga kami begitu ada instruksi langsung mempersiapkan aksi sehingga tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk mengkonsolidasi. Tetapi pasca aksi hari ini kami tetap akan terus melakukan konsolidasi dan kemungkinan ke depan ketika ada instruksi lagi kami akan mobilisasi masa semaksimal mungkin untuk menyikapi persoalan ini. Karena kami tidak akan tinggal diam karena ini sangat mendesak. Karena persoalan dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini semua murni dana dari kaum buruh, bukan uang negara atau uang dari mana-mana. Dan kami punya hak karena ini adalah uang tabungan kami yang selama ini. Baik, kita dapat poinnya Pak Salim. Nah sekarang saya ingin ke Pak Saleh lagi. Pak Saleh, dari DPR sendiri apakah mungkin mendapatkan informasi walaupun sampai saat ini belum berbicara bertemu dengan Menaker persoalan ini, tapi apakah mungkin dapat informasi apa betul jangan-jangan saat ini Indonesia dalam kesulitan keuangan sehingga mungkin tengah mencari dana lainnya yang mungkin saja bisa dipergunakan sebagai dana cadangan. Mengingat ada statement kalau nggak salah dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa kayaknya tahun 2022 sepertinya prediksinya, maksud saya tahun 2023 prediksinya kita akan mengalami kesulitan ekonomi. Apakah mungkin ada arahnya ke sana, Pak Saleh? Jadi sebetulnya kalau dari sisi pengelolaan keuangan negara itu kan melalui Undang-Undang Nomor 2 kemarin itu ya, yang lanjutan dari Perpu 1 tahun 2020 kemarin, itu sebetulnya pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola bagaimana agar kita bisa mencukupi keuangan negara kita dalam konteks menghadapi COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi. Nah, saya kira kalau itu ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, walaupun ya tentu sebagian besar diantaranya adalah utang. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya BPJS Tenaga Kerja itu melalui undang-undang yang ada, itu memang diminta untuk menginvestasikan uang itu atau uang yang ada itu untuk membeli surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini surat utang negara itu ada banyak itu. Jadi berbagai macam jenis itu sebetulnya memang diminta untuk dibeli. Dengan begitulah nanti bisa ada pertambahan dividen atau keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan keuangan itu. Lalu nanti itu akan dikembalikan lagi kepada para peserta sesuai dengan jumlah proporsi masing-masing ya dari investasi yang mereka miliki. Nah ini sebetulnya saya kira sangat terbuka sekali ya, itu bisa diperiksa dan dicek. Jadi kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa
jangan sampai uang BPJS Ketenagakerjaan dipakai untuk pembangunan dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah dilakukan, tetapi dengan catatan itu sifatnya adalah negara utang. Baik. Ya, negara utang kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nanti bayarnya bertambah. Ya, ada benefitnya sama dengan ketika kita depositokan. Kalau deposito kan ada sekian persen bunganya, gitu. Dan itu nanti akan kembali lagi pada para pekerja. Baik, terima kasih Pak Saleh Daulay atas waktunya bersama kami. Terima kasih Terima juga kasih. Pak Said Iqbal dan juga Pak Salim sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.